Divine Jasmine kan ya berapa detik sih gitu kan ketarik sama Kaja 1 detik lebih lah, belum lagi kepotong kalau misalkan pakai top boots. Jadi lumayan butuh burst damage yang pasti lah. Mungkin dari marksman nanti ya dicarinya. Marksman mungkin bisa ada Kufra, Kufra lagi Kari. Tapi kalau modelan kayak gini ada Kari ya sebenarnya akainya bisa dimakan sih sebenarnya. Tapi ini kan terlalu fleksibel ya. Untuk teman-teman dari grafis, Joy-nya bisa kemana-mana, bisa di XP, bisa di jungle, Lunox-nya bisa di mid, bisa di gold lane, Akai-nya bisa di roamer, bisa di XP, dan bahkan bisa ada di arah jungle. Memutar pikiran teman-teman dari Bigetron Beta sebenarnya dengan 3 hero pick yang digunakan oleh grafis. Menarik sih sebenarnya. Untuk 2 pick terakhir ya grafis kalau emang dia pengen sembunyiin masih dibikin flex juga dari jungle-nya masih bisa, Joy-nya tetap di flexin. Kondisinya sekarang masih sama-sama nggak tahu nih Joy-nya bakal taruh kemana. Brody diambil. Ini di naik pick juga loh. Karena gue bilang apa, marksman ini butuh marksman yang tipe yang burst kan. Iya. Beatrix nggak ada, Beatrix yang salah satu bisa burst. Terus Brody-nya diambil. Sekarang udah nggak terlalu banyak lagi pilihannya. Lapu-lapu untuk XP lane dan untuk sosok gold laner ini ke arah mana kita lihat? Hari tadi udah digunain. Lunox burst-nya udah diambil. Wah iya sih, ini untuk teman-teman Bigetron Beta ngambil apa ya? Sebenarnya kalau emang mau cari sama Kajanya ya berarti dia cari yang punya damage paling nggak ya kayak Clean mungkin atau Harit. Harit udah dipakai tadi ya. One masih ada. One untuk pecahin weakness findernya berarti. Tapi Kari. Kaja Kari memang yang paling potensial sih untuk sekarang. Ya. Sebenarnya tadi iya kenapa one ya karena dengan Divine Jasmine weakness point bisa dilakukan, tapi ternyata Kari menjadi pilihan untuk berhadapan head to head bersama dengan Brody, tapi agak sedikit sulit loh. Ya, Brody sulit menang banget, jauh banget, sulit banget bahkan. Dan edit, oke, ya ada 2 makanan untuk Kari, tapi setidaknya di sini Brody bisa menghentikan laju dari Hayabusa dengan Collision Strike, plus Storm Park Memories dari jarak jauh bisa menimbulkan area of effect yang diinginkan oleh anak-anak grafis. Di sini ada Joy, ada Kaja, setidaknya Joy-nya nggak terlalu banyak bisa terlibat kalau misalnya Kajanya begitu on point di tangan teman-teman Bigetron Beta. Tapi kita bakal lihat aja impact game kedua karena match point sudah berada di tangan grafis. Wow, 1 poin tertinggal dari Bigetron. Tapi ya best of 3 kita lihat di match pembuka kita aja itu 2-1 skornya. Jadi nggak menutup kemungkinan nih di match kita yang kedua juga ada skor 2-1 yang entah masih kita belum tahu nih ke arah mana gitu kan. Betul. Tapi yang pasti nih dengan sisi yang dimiliki oleh grafis, Lunox ini bisa make sure dia dapetin kill ke arah siapapun yang memang nantinya kena heavy spin ataupun kebanting edit. Oke, ini dia game kedua MDL ID season yang ke-8. Match point berada di tangan grafis, tapi Bigetron Beta bakal coba untuk semaksimal mungkin berada di jalur yang aman, apalagi banyak pendukungnya. Mana pendukung dari Bigetron Beta? Pendukung dari grafis luar biasa, masih semangat di sore hari ini. So, Jade bakal coba untuk memberikan orange bomb terhadap Posey Paul dan Gilzalsi yang coba untuk membandel. Bakal coba untuk diusir aja oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Wah, ini agresif banget di early-nya loh. Dan Gilzalsi dia terima poking damage yang banyak banget. Asli, tapi Gilzalsi bakal ada flicker di sana. Shane berhasil menupaskan 1 player dari grafis. Sangat-sangat bermain dengan penuh amarah dan gengsi yang tinggi. Buat dari Washi Paul kali ini sebenarnya masih berada di tangan yang aman. Reflex, data play, sampaikan narasi, mau nggak mau head to head seperti ini sering banget terjadi. Dan kita bagaimana dari Vex-nya bisa untuk menjaga teritorinya. Ya Assassin lawan sustain jungle. Ini agak sedikit berbeda nih. Ridak bisa lebih unggul di awal, apalagi contest retribution dengan bantuan heavy spin. Dia bisa lebih maksimal lah untuk gunain retributionnya. Apalagi untuk ganking, dia ke arah top lane, dia punya Brody yang punya damage. Jadi bisa ke top lane, bisa ikut di mid lane, bisa juga main ke arah bottom lane. Ya, lihat aja tuh. Headbutt juga udah ada 1 heavy spin yang masuk dalam tubuh Jen. Dan flicker terpaksa digunakan Gosaki. Dan lihat bagaimana Erca menyelesaikan setup yang dibangun oleh Ridak. Buat 1 player dari Bigetron Beta pun tumbang. Saat yang bersamaan tinggal hitungan detik saja. Turtle yang pertama segera hadir. Wah, ini sebenarnya mau di setup mungkin ya sama teman-teman dari grafis, tapi ternyata enggak. Heavy fighter, tapi changes yang dilakukan oleh Vex sehingga masih aman, tapi reward manipulation. Buat dari Vex yang hilang seketika. Erca
Memaksa Narasi untuk melakukan flicker untuk mundur. Shane kali ini masih memegang satu Divine Judgment. Harus hati-hati siapa yang bakal bisa ditarik. On what? Total Di reset? buat desainnya hilang. Setengah ataupun seperempat HP dan di reset sudah turtle-nya. Dan lihat, kalau nggak empat lambung, lihat bagaimana Shane sepertinya tidak bisa berkutik di area. Dia begitu digenggam oleh Grafis. Berarti fighter ke arah belakang, Narasi mengejar ke arah Erca-nya, tapi di sisi lain Erca masih bisa menghindar. Jika ada flicker malah ter-outplay Narasi. Wow, Ridas mendapatkan turtle, shadow kill dilakukan, damage-nya terbagi dan worship Paul. Hilang seketika Grafis. Grafiknya naik di game kedua. Ini bener kerugian banget sih yang didapatkan oleh Bigetron. Dia nggak dapetin turtle-nya, dia nggak dapetin kill juga, bahkan dari Grafis yang dia setup turtle dari power hero-nya di level awal di 4 menit mungkin sampai 4 menit lah ya. Ini benar-benar kuat banget dari arah Grafis. Kayak ya gimana cara bandingin Akai sama Hayabusa gitu kan. Di awal pasti power retribution dipegang sama Akai dengan bantuan heavy spin. Sementara bukan hanya itu. Nah, ini dari emblem juga nih. Assassin emblem dasar dari Hayabusa. Ini bisa nambahin movement speed dan penetrasi. Bahkan dia pakai Master Assassin loh. Untuk make sure damage dia cukup. Dan untuk di talent ketiganya, Lethal Ignition. Efek burn tambahan lagi nih. Untuk ngasih DPS ke arah lawan yang nanti bisa ditargetin. Tapi untuk Akainya, dia bisa farming lebih cepat karena dia pakai Seasonal Hunter. Jadi itu yang harus diperhatikan. Item dari Akai ini mungkin akan susah dikejar di awal. Wah, Seasonal Hunter nih gagu banget sih. Dari damage rate lebih gede. Belum dia pakai Concentrated Blast juga. Ini bakal lebih tinggi lagi. Dan lihat tuh Ridak tiba-tiba dapet. Karena dan Kitty-nya udah gak bakal bisa berkutik dari sosok dan Kitty. Heavy spin yang on point, tapi dimanjaskan karena Ridak dan akhirnya Ridak yang bisa tertekan dengan dari Shadow Kill yang masuk. Tiba-tiba Narasi juga dari Brave Fighter mengejarkan Gonzalzi. Flicker dimasukkan Flicker, sekarang coba untuk hadir, tapi Torpar Memories masih coba untuk ditahan di arah belakang karena Gonzalzi-nya tidak terselamatkan. Torpar Memories, kenangan buruk berhasil diciptakan oleh Skyzar dan bahkan 1v1 situation Skyzar-nya tidak bisa bernafas lagi karena Saifi udah mengeluarkan segalanya dan Skyzar gak punya flicker. Oke, pertukarannya udah mulai bagus untuk Bigetron. Di momen kondisi kalah, dia bisa dapetin beberapa kill apalagi ke arah gold lane. Itu tadi benar-benar sangat membantu. Dan yang dapetin killnya juga kan Kari ya, marksman atau gold laner dari Bigetron. Yang artinya itu ngebantu banget biar Karinya punya 2 item utama atau 3 item lah. 3 item attack speed utama yang dibutuhkan. Wih, Vex udah lumayan bikin nyeri otot kayaknya tuh ya. Dengan adanya satu Return of Joy dan juga dengan ayat Bandit. Dan untuk kali kedua sudah mulai hadir turtle-nya untuk Grafis. Ridak main objektif dengan sangat apik. Ridak game pertama bagus, game kedua dia mainnya lebih safety lagi. Dia nggak menjadi jungler killer, tapi jungler inisiator. Berkali-kali kita lihat 5 kasus dari Ridak karena everything on point. Nah, kenapa kayak begitu nggak dapetin turtle, nggak berani untuk kontes turtle. Dia nggak mau juga karena perhitungannya bakal buruk ketika mereka kontes turtle. Tapi ternyata Grafis dapat turtle-nya free, dapat turret juga di bagian top lane. Ini harus lebih disiplinin lagi sih sebenarnya dan itu harus cepat. Dari segi item, nah ini dia nih. Ice Queen One sebagai item utama dari Danki itu sebentar lagi akan jadi. Impact-nya akan lebih kelihatan nih ketika udah jadi Ice Queen One. Modal Void Blast ataupun Crystal itu bisa nge-spam dan ngasih efek slow yang bahaya banget ke lawan. Sementara untuk mid laner lawannya Lunox, dia nggak pakai Clock of Destiny bahkan tanpa basa-basi langsung ke arah Glowing One. Ini bahaya loh. Dia di awal berarti udah punya damage dan efek dari burn-nya Glowing One juga itu sangat-sangat membantu untuk bikin damage outputnya bakal lebih gede. Mulai berjalan bottom lane, Vex-nya mengejar ke arah dan Kitty bahkan Shade sempat flicker dan juga konsen tapi ternyata dapat tidak apa-apa. Tapi lihat reward manipulation yang udah dibangun membuat dari Pengailan. Dengan ada yang satu di Panjatman, Gonzalzi-nya gak terselamatkan. Erza kali menjadi target operasi berikutnya. Narasi berada di garis depan, heavy spin mengusir mundur anak-anak Bigetron Beta. Wah, ini sayang banget Vex dan juga Gonzalzi dia maju terlalu jauh menurut gua. Oke, damage sih mungkin ada dari Vex juga ya bantuan, tapi kondisinya nggak bagus banget untuk mereka yang lagi unggul gold. Lihat sekarang goldnya langsung terkejar secara instan, bahkan satu turret yang terbuka dan di sisi lain Ridak di bagian depan masih bisa mundur, untungnya headbutt-nya nggak kena dan masih bisa selamat dari teman-teman Bigetron. Wow, ini Grafis mulai terpressure dari teman-teman Bigetron Beta. Mereka udah mendapatkan ritme permainan mereka. Walaupun tadi sempat Shen flickernya agak salah. Ya, tapi dengan reward manipulation sih dan Kitty sih bener-bener
pekanya luar biasa. Plus Ice Queen udah jadi dan sekarang narasi menjadi bulan-bulanan warga terpaksa dengan Baby Fighter-nya untuk menyerang kembali karena di Judgment sudah dilakukan. Vex tidak bisa jalan kemana-mana tapi dan Kitty di area paling belakang berhasil dihajar bisa-bisa oleh Skyzar dan kawan-kawan. Torpor Memories, Shane maju ke depan, Flicker ke depan dan lihat bagaimana Shane membeli waktu tapi waktunya terjual dengan sangat baik di tangan Skyzar. Lord Turtle yang ketiga. Dari Turtle terakhir masih bisa diamankan oleh Washipol. Membuat dari grafis nggak dapetin perfect Turtle. Sehingga oke, ada pertukaran dari point kill, ada pertukaran untuk bisa mendapatkan objektif. Sehingga goldnya nggak terlalu jauh. Walaupun grafis kali ini lumayan, ya nggak lumayan juga sih. Sedikit lah, 100 aja. Yang jadi masalah semakin lama ketika Yves-nya ini udah mulai jadi item kayak Glowing One mungkin dan jenis One, posisi dari Brody terancam loh. Brody itu salah satu marksman yang susah lari dari reward manipulation karena dia butuh pantulan kan buat lompat. Nah, sama sebenarnya dengan Lunox. Ketika Lunox yang Darkening, dia pencet order Brilliant atau Darkening ya. Ketika udah ada informasi aja, oke Lunox sudah order Brilliant, itu bisa langsung dimakan sama Yves dari Dan Kitty. Paling nggak mereka akan terpaksa untuk ngeluarin spellnya. Nah, metode pick off dari Shane itu juga bisa berjalan karena Karinya ini udah punya item. Karinya udah punya 1 atau 2 item, 3 bahkan itemnya udah enak banget untuk jadi follow up. Itu bisa makan siapapun menurut gua, termasuk Hero Tank-Tanknya. Oke, udah mulai ada conceal. Shane yang mengejar ke arah Gozalsi. Ini jujur game kedua bisa menjadi game siapa aja. Cukup balance walaupun sekarang kalau kita lihat dari grafisnya mulai ke pressure tapi setidaknya Gravis juga masih punya chance. Wow, jadi light wheel turret, satu inner turret yang bakal coba dirontokan tanpa ada gangguan dan hambatan. Maka di mid lane-nya gak berhasil juga untuk memberikan pressure dari anak-anak grafis. Satu electrifying beats ternyata gak berimpact apa-apa untuk teman-teman Bigatron Beta. Ridak terus memberikan pressure yang memberikan presence-nya juga hingga menantikan Heavy Spin siapa yang akan ditembokin dan itu dia Kane-nya. Reward manipulation defense tapi Topar Memor di arah belakang. RC-nya terjatuh defensif manuver yang dilakukan oleh Bigatron Beta dibalikan kali ini. Dengan defense jatuh yang on point, RC tidak terselamatkan. Membuat dari grafis kehilangan 2 member penting mereka. Bahaya banget, midnya terbuka. Bisa aja kalau memang mau di-push karena Gozalsi sendiri menurut gua nggak bisa defense, bahkan dipaksakan. Primal Ward ke belakang dan damage yang cukup. Gozalsi hilang, tapi midnya masih bisa di-defense. Ini adalah poin pentingnya. Selama midnya masih aman, visionnya masih aman juga dan Lord kayaknya nggak bisa dikontes untuk sekarang. Wah, tapi ya Gozalsi udah bisa kita apresiasi sih. Dia memberikan apa yang dia punya untuk memberikan pressure, tapi ternyata mid lane bakal tetap hancur juga. Lord berhasil dikantongi oleh Bigatron Beta. Lord lane presented by KFC. Ini untuk defense high ground-nya pun menurut gua nggak terlalu strong loh dari grafis ya. Untuk spam hero-nya dia ngandelin Lunox gitu. Lunoxnya mau disuruh spam kill, itu bakal bahaya banget. Lunox itu benar-benar harus tahu timing ketika dia pakai ultimate. Karena ada 2 kan ultimate-nya kan. Yeah. Bisa yang Darkening, bisa yang Order Brilliant. Itu harus benar-benar dipilih. Apalagi kalau stucknya kelihatan 2, kayak stuck di kepalanya Lunox ya kan. Ada 2 ungu atau 2 kuning. Sumpah ditabrak itu. Ditabrak seadanya. Kita lihat aja nanti ya setup kayak gimana yang diberikan oleh teman-teman Bigatron Beta karena nih Lord ya juga sudah berjalan di top lane. Sementara dari Ridak terus ada di depan terus memberikan badan. Kita gak menantikan lagi, bukan gak menantikan, kita gak melihat lagi Heavy Spin yang baik terhadap orang-orang penting dari Bigatron Beta. Apalagi Sif, kayaknya susah. Karena Heavy Spin dia masih punya Purify. Dan sekarang Comfort Memories hanya menjadi 1 ultimate high ground defense yang dilakukan oleh teman-teman grafis. Lord, reward manipulation. Coba dikeluarkan, Ridaknya terancam. Dan bakal Ridak tidak berkutik dengan TV ya begitu. Merihit ya. Di fight judgment. 2 kali dalam ancaman. Comfort Memories lagi dan lagi. Lihat face-nya. Diam-diam. Dia berhasil merupakan 2 player dari Bigatron Beta karena shit tidak di-fight judgment karena Vex. Iya, mungkin bukan damage dealer ya yang ditarik dan itu adalah kunci dari 2 member Bigatron yang tumbang. Dari segi item, Joy dari Vex ini perlu diperhatikan nih karena dia punya Genesis dan juga Divine Life yang artinya dia punya penetrasi kuat banget dari kedua item tersebut. Dia punya concentrate energi juga untuk sustainnya. Sementara kalau kita compare dengan experience lawan yaitu Lapu-Lapu, bermain sustain dengan Bloodlust ternyata bukan menjadi jawaban. Bahkan terpaksa untuk bikin Athena Shield tadi, next item bahkan ke Antiquiras.
Jadi frontliner intinya. Oke, dan Titi masa untuk Flicker ke arah belakang dibalikan keadaannya. Flicker di bawah Flicker, tapi Coach Edo udah lihat bagaimana Gonzalez-nya. Dengan Prago, wah dia tidak bisa bertahan lagi, tapi dia ada depan. Wow, Erca-nya walaupun dapat karena dari Titi, tapi lihat bagaimana CV masih menempaskan dia juga. Sementara bertubi-tubi anak-anak Bigetron Beta mencoba untuk pressure ke arah Grafis. Dan Ridak, Vex, Skyzar, mereka bertiga yang akan menjadi tumpuan utama bagi anak-anak Grafis. Tonpar Memory dikeluarkan, Dipanjang mencoba untuk dilontarkan juga. Brave Fighter dari narasi belum bisa menghadirkan 1 poin kill tambahan untuk anak-anak Bigetron Beta. Masih ke defense juga. Mungkin terlalu banyak source yang udah keluar nih dari teman-teman Bigetron, kayak Shadow Kill nggak ada flicker juga dari Shane. Jadi ya mereka nggak mau komit, mereka nggak mau all in tadi untuk base turretnya. Ada heavy spin juga yang udah ke trigger. Dan gue agak kaget tadi ngeliat Erca, ternyata dia mau tuker ke arah Yves-nya. Kalau ditanya worth atau enggak, jawabannya menurut gue untuk sekarang ya, kalau dia tukar sebelum Yves-nya bukan reward manipulation, itu untung aja lah. Karena damage-nya bukan cuma dari Erca doang, masih ada Brody dari Skyzar gitu kan yang bisa ngasih damage. Jadi ya oke-oke aja, apalagi juga Vex kan typical magical damage. Jadi kalau dia berani tuker kayak tadi, justru yang hati-hati harus di BTR. Ya, Karena Kari ini susah lari loh. setuju banget. Karena juga dari dan kita nggak bisa berbuat bantuin teman-teman dengan reward manipulation untuk bisa memberikan pressure lebih terhadap anak-anak Grafis. Waktu dibalas dengan konten tapi dipanjatkan. Ridak yang tidak terselamat. Kaisar dengan over favorit tapi ternyata dia masih belum maksimal, tapi Vex yang menjadi harapan bangsa yang paling aku lihat bagaimana Bigetron Beta satu persatu hilang seketika. Walaupun Lordnya masih ada, tapi lihat bagaimana Worshipful coba untuk diharas Erca. Vex dan Erca hadir di shutdown. Dan kali ini Grafis maka coba untuk kabarin Lordnya begitu leganya, begitu bebasnya untuk mereka. Oh, narasi, dia coba mau bandel, mereka coba untuk komit, bakal maju ke arah depan, zoning out yang dilakukan dan narasinya dipukul mundur, bisa ditumbangkan juga Lordnya, didapatkan oleh Grafis, wipe out plus dapat Lord, Grafis pegang kendali. Wah, ini greedy banget dari Bigetron Beta. Mereka terlalu memaksakan keadaan di area Lord tersebut untuk replaynya Lim. Ini mungkin momen yang salah karena all in ke Akai dan jangan lupa tadi gue udah sempet sebut Kari ini nggak bisa kabur loh, dia purify. Kalau dikejar Joy nggak ada divine judgment, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terjadi ternyata Joy-nya ngejar langsung ke arah belakang, ngincer ke arah Kari. Memang Akainya tumbang, tapi jangan lupakan Akai ini bukan damage-nya. Iya. Damage-nya ada di Vex, ada di Erca dan juga ada di Skyzar. Mungkin serba salah nggak sih Lim? Tadi mau ngambil arah Akainya supaya nggak ada repri-nya. Iya, cuman sebenarnya menurut gue ya sabar aja dulu gitu kan. Bisa tunggu Joy dan sekarang udah di-push, ternyata base turret-nya udah hilang. Iya. Jadi kerugian cukup besar dan sementara narasinya garis depan, reward manipulation again untuk menjadi defensif. Ada satu win dari Vex Milano, down. tapi Vex akhirnya bisa di-shadow dengan sangat baik oleh teman-teman dari Bigetron Beta setelah mereka Dikejar. tahu target optimalnya siapa. Shane tetap terus mengejar 3 player dari dipaksa. Grafis. Terus Worshipful. nggak boleh pulang, maunya dikejar tapi karena ada Conciado, Tonpar Memories, dan kali ini karena ada Grid of Order untuk save the DR saja. 1v1 situation tapi dengan ada Shuriken sudah cukup untuk menghindari sosok ayah besar dari kematian, tapi Gonzalez menjadi target ketiga. Jual beli serangan yang sangat baik dari kedua tim. Oke, sisa 2 dan Vex baru hidup. Minionnya ada di mid lane doang, top lane-nya juga udah di-clear. Ini cukup bahaya sebenarnya dari keduanya dan base turret di arah mid lane mungkin akan menjadi tujuan, namun hati-hati dengan Vex yang di-spawn. Reward manipulation, Quad Shadow-nya masuk, bakal coba untuk di-commit mungkin dan yes masuk! Bisa untuk menumbangkan Skyzar, ternyata masih ada minion juga yang mengarah ke arah top lane, namun stun yang cukup baik, fokus ke arah objektif, mungkin dan vengeance yang keluar dari Vex kali ini narasi! Bisa mendapatkan kill-nya, wipe out! Base terbuka, 1 sama Israel. Wah, gokil. One moment. Hanya satu momen aja finishing touch dari anak-anak Grafis.